Aku sedang hamil dan jatuh ke air gara-gara gundik. Tapi suami malah peduli dengan gundiknya. Kubuat mereka membayar semua ini tanpa ampun. Zaneta selalu percaya bahwa hidup, seperti desain, butuh garis yang tegas agar tidak berantakan. Ia belajar itu sejak muda, dari kain yang harus jatuh pas di bahu, dari pola yang harus presisi agar pemakai merasa percaya diri, dari detail kecil yang orang lain anggap sepele tetapi sebenarnya menentukan kelas sebuah karya. Pagi itu, di atelier pribadinya yang berada di lantai 2 rumah, Zaneta berdiri di depan manekin putih yang dipakaikan gaun setengah jadi. Kainnya halus, jatuhnya elegan, dan jahitan tangan pada bagian pinggang dibuat nyaris tak terlihat. Di ruangan itu, aroma kain baru bercampur dengan wangi kopi yang baru diseduh oleh asisten. Di satu sisi, meja besar penuh dengan sketsa, pita ukur, benang warna-warni, dan laptop yang menampilkan jadwal fitting klien. Zaneta bukan desainer biasa. Namanya sering disebut di acara fashion, dipakai artis, dan disukai para sosialita yang ingin terlihat mahal tanpa harus tampak berlebihan. Semua itu ia bangun dari nol. Tidak ada dana suami, tidak ada jaringan suami. Hanya kerja keras, ketelitian, dan kemampuan membaca karakter orang lewat apa yang mereka pilih untuk dikenakan. Namun, di balik semua pencapaian itu, Zaneta tetap seorang istri. Dan belakangan, kata istri terasa seperti pakaian yang ukurannya tidak lagi pas di tubuhnya. Longgar di beberapa bagian, sesak di bagian lain. Tangannya yang memegang pensil berhenti bergerak. Ia merasakan mual tipis naik dari lambung, lalu menelan pelan, berusaha menahannya. Akhir-akhir ini, ia mudah mual, mudah pusing, mudah lelah. 2 hari lalu, ia melihat 2 garis merah muda yang mengubah dunia. Zaneta masih mengingat jelas detik itu. Bukan sekadar bahagia, tapi juga lega. Ada sesuatu yang akhirnya terasa utuh di dalam dirinya. Seperti potongan terakhir yang menyempurnakan sebuah rancangan. Ia ingin Mahendra menjadi orang pertama yang ia kabari. Ia ingin melihat wajah suaminya berubah. Mendengar suaminya tertawa, memeluknya, mengatakan bahwa mereka akan menjadi orang tua. Zaneta sudah menyiapkan rencana kecil. Di laci meja kerja, ada kotak kado sederhana yang ia bungkus sendiri. Di dalamnya, sepatu bayi yang ukurannya lebih kecil dari telapak tangan. Ia ingin memberi kejutan yang manis, yang membuat Mahendra berhenti sejenak dari dunia kerjanya dan kembali menjejak rumah. Tapi beberapa hari terakhir, Mahendra pulang semakin larut. Dan ketika pulang, ia seperti membawa kantornya ikut masuk rumah. Raut wajah tegang, ponsel yang tidak pernah jauh dari tangan, serta kalimat-kalimat singkat yang seolah hanya dipakai untuk menutup percakapan. Sore itu, suara mobil memasuki garasi terdengar dari lantai 2. Zaneta menghela napas, memaksa senyum, lalu turun. Ia menata rambutnya, memastikan wajahnya tidak terlihat lelah. Ia ingin tetap jadi rumah yang hangat bagi Mahendra, meskipun rumah itu sendiri mulai retak. Pintu terbuka. Mahendra masuk dengan langkah cepat dan aroma parfum maskulin yang bersih. Setelan kerjanya rapi, dasinya sedikit miring, dan di pelipisnya ada garis halus tanda lelah. "Kamu pulang," ucap Zaneta lembut. Mahendra menoleh sekilas, mengangguk. "Iya, hari ini padat." Zaneta mendekat, ingin membantu melepas jas. Mahendra sedikit menghindar, tidak kasar, tapi cukup untuk membuat tangan Zaneta menggantung di udara. "Gak usah, aku taruh sendiri." Zaneta menelan sesuatu di tenggorokan. Bukan kata-kata, lebih seperti rasa kecewa yang ia paksa turun agar tidak terlihat. "Aku sudah masak sup jamur. Kamu mau makan?" tanya Zaneta, tetap tenang. "Nanti aja." Mahendra melepas sepatu. "Aku mau mandi dulu." "Ya udah, aku panasin dulu," jawab Zaneta. Mahendra melangkah menuju kamar tanpa menoleh lagi. Zaneta berdiri beberapa detik, menatap punggung suaminya. Dulu, punggung itu seperti tempat ia bersandar. Sekarang rasanya seperti dinding yang menjauh. Zaneta masuk dapur, menyalakan kompor kecil untuk menghangatkan sup. Saat itu, ponsel Mahendra yang diletakkan sembarang di meja ruang tengah bergetar. Bunyi notifikasi singkat, lalu layar menyala. Nama yang muncul membuat mata Zaneta berhenti. "Livina." Pesannya singkat,
profesional. Tetapi entah kenapa terasa terlalu dekat. Pak, dokumen revisi sudah saya kirim. Besok jam 7 meeting. Saya tunggu di lobi. Jangan lupa makannya, Pak. Zaneta menatap layar itu. Ada dua hal yang mengganggunya. Pertama, Mahendra tidak pernah menyebut Livina dengan jelas. Sekretaris baru, katanya. Tapi nama itu tidak pernah keluar dari mulut Mahendra seperti orang membicarakan rekan kerja biasa. Kedua, kalimat, jangan lupa makannya, Pak, terdengar seperti perhatian pribadi yang melewati batas pekerjaan. Zaneta menghela napas panjang. Ia menutup layar ponsel itu tanpa membalas apapun. Tentu saja ia tidak punya hak untuk membalas. Dan ia menegur dirinya sendiri di dalam hati. Zaneta, jangan jadi curiga tanpa bukti. Jangan jadi istri yang mengintai. Ia membenci drama. Ia membenci mempermalukan diri sendiri dengan prasangka. Tapi retak halus itu sudah terbentuk. Makan malam berlangsung singkat. Mahendra duduk di meja makan, memakan sup 2 sendok, lalu menaruh sendoknya. Kenyang? Zaneta bertanya. Mahendra mengangguk. Masih ada kerjaan. Aku harus cek email. Zaneta mengangguk pelan. Oke. Ia ingin berkata, aku hamil, tapi kata-kata itu seperti menunggu tempat yang tepat untuk mendarat. Dan malam itu, tidak ada tempat yang terasa aman. Mahendra kembali ke ruang kerja, menutup pintu. Dari balik pintu, terdengar suara keyboard, lalu suara notifikasi ponsel yang kadang muncul. Zaneta membereskan meja seorang diri. Ia menatap piring Mahendra yang hampir tak tersentuh. Lalu menatap piringnya sendiri yang juga tidak habis karena mual. Di kamar, Zaneta berbaring tanpa bisa tidur. Ia menatap langit-langit, memegang perutnya yang masih belum terlihat. Ia membayangkan memberi kabar itu pada Mahendra, membayangkan reaksi hangat yang seharusnya. Tapi bayangan itu terasa jauh seperti masa lalu. Seminggu setelahnya, Zaneta makin sibuk. Ada klien penting meminta desain untuk acara besar. Ada fitting yang jadwalnya ketat. Ada peragaan koleksi yang harus selesai tepat waktu. Zaneta memimpin timnya dengan tegas namun tetap ramah, memastikan semua berjalan sempurna. Ia bekerja sambil menahan mual, sambil diam-diam minum vitamin hamil ketika tak ada orang melihat. Ia memilih menunggu waktu yang tepat untuk bicara pada Mahendra. Namun, semakin ia menunggu, semakin Mahendra terasa menjauh. Sampai pada satu sore, Zaneta memutuskan mengambil langkah. Ia akan menyusul Mahendra ke kantor. Ia akan memberi kejutan di sana, di tempat yang Mahendra habiskan sebagian besar waktunya. Mungkin, jika ia datang mendekati dunia Mahendra, Mahendra akan membuka pintu lagi untuknya. Zaneta membawa kotak kado itu di tas. Ia mengenakan blazer rapi dan gaun sederhana yang elegan. Ia tidak ingin terlihat seperti istri yang mengejar. Ia hanya ingin terlihat pantas. Gedung kantor Mahendra tinggi, dingin, dan ramai. Resepsionis mengenali Zaneta dan mempersilakan naik tanpa banyak tanya. Di lift, Zaneta mengusap perutnya pelan, menenangkan diri. Tenang, bisiknya. Ini kabar baik. Begitu pintu lift terbuka, ia tiba di lantai kantor Mahendra. Area sekretariat terlihat rapi dan modern. Di sana, seorang perempuan duduk dengan postur sangat percaya diri. Rambutnya terurai rapi, bibirnya berwarna lembut, matanya tajam namun dibalut senyum. Perempuan itu berdiri begitu melihat Zaneta. Ibu Zaneta, ya? Zaneta berhenti. Ada sesuatu di cara perempuan itu menyebut namanya, seolah ia sudah lama menunggu kesempatan. Iya, jawab Zaneta. Saya mau bertemu Mahendra. Perempuan itu tersenyum. Saya Livina, sekretarisnya. Pak Mahendra sedang rapat. Zaneta mengulurkan tangan. Zaneta. Livina menjabat tangan Zaneta. Genggamannya tidak lemah. Justru seperti orang yang ingin menunjukkan kekuasaan halus. Senang bertemu, Bu. Saya sering dengar nama Ibu. Zaneta menahan ekspresi. Oh ya. Iya, jawab Livina. Suara manisnya terasa dibuat-buat. Pak Mahendra bilang Ibu desainer hebat. Mandiri. Keren sekali. Pujian itu seharusnya menyenangkan. Tapi ada nada seperti jarum yang disisipkan. Zaneta tetap tersenyum sopan. Terima kasih. Kalau rapatnya selesai,
Boleh sampaikan saya menunggu? Tentu, kata Livina. Tapi rapatnya bisa lama. Pak Mahendra kalau rapat, biasanya sangat detail. Kata, biasanya, itu membuat Zaneta merasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik kalimat. Namun Zaneta memilih diam. Ia duduk di sofa tunggu, memegang tasnya erat. Menit berjalan lambat. Zaneta memperhatikan ruangan itu, foto Mahendra dengan jajaran direksi terpajang, penghargaan perusahaan berjejer, suasana kerja terasa serius. Di lingkungan seperti ini, Mahendra terlihat besar. Dan Zaneta tiba-tiba sadar, mungkin selama ini Mahendra lebih menikmati dunia yang membuatnya merasa berkuasa, dibandingkan rumah yang menuntutnya hadir sebagai manusia. Akhirnya, pintu ruang rapat terbuka. Mahendra keluar dengan berkas di tangan. Wajahnya lelah, tapi begitu melihat Zaneta, ia berhenti seperti orang kaget. "Kamu ngapain kesini?" tanya Mahendra, cepat. Nada itu bukan senang, lebih seperti, "Kenapa kamu muncul di wilayahku?" Zaneta menahan rasa sakit kecil di dada. Ia tersenyum. "Aku cuma kangen. Mau kasih sesuatu." Mahendra melirik tas Zaneta, lalu melirik Livina yang berdiri sedikit di belakangnya dengan senyum tipis. "Di rumah aja," gumam Mahendra. "Aku masih banyak kerja." Zaneta ingin mengatakan bahwa kabar ini penting, bahwa ini tentang masa depan mereka. Tapi Mahendra sudah memalingkan wajahnya, seolah ia sedang menutup pintu. Zaneta berdiri. "Oke, maaf ganggu." Saat Zaneta melangkah pergi, Livina berkata dengan suara manis, "Hati-hati ya, Bu. Koridornya kadang licin." Zaneta menoleh. Senyumnya kembali muncul, tapi kali ini lebih kaku. "Terima kasih." Namun ketika lift menutup, Zaneta menatap pantulan wajahnya sendiri di dinding metal. Senyum itu hilang. Matanya tampak lebih dewasa, lebih lelah, dan lebih waspada. Ia memegang tasnya, merasakan kotak kado di dalamnya seperti beban yang tak lagi manis. Di dalam hati, Zaneta berbisik pelan pada perutnya. "Maaf, Ibu kira hari ini akan bahagia." Lift turun perlahan, dan bersama turunnya lift, sesuatu dalam diri Zaneta juga turun. Bukan harga diri, melainkan kepercayaan yang selama ini ia jaga mati-matian. Malam setelah kunjungan Zaneta ke kantor Mahendra, suasana rumah terasa berbeda. Bukan karena ada pertengkaran, melainkan karena ada sesuatu yang tidak lagi diucapkan. Udara di ruang makan seperti lebih berat, seolah kata-kata menggantung dan menunggu jatuh. Zaneta menyalakan lampu ruang tengah. Ia tidak menyalakan televisi. Ia tidak ingin rumahnya berisik oleh suara lain selain kebenaran yang harus ia dengar dari suaminya sendiri. Di atas meja, kotak kecil berisi sepatu bayi yang kemarin ia bawa ke kantor masih tersimpan rapi. Ia sengaja tidak menyentuhnya. Ia menunggu momen ketika Mahendra pulang dan benar-benar melihatnya, bukan sekadar lewat. Jam menunjukkan hampir 11 malam ketika suara pintu terbuka terdengar. Mahendra masuk dengan langkah cepat, raut wajah lelah, dan aroma parfum yang bukan sekadar wangi sabun. Zaneta yang duduk di sofa menoleh pelan. "Kamu belum tidur?" tanya Mahendra, seolah itu hal yang merepotkan. "Aku nungguin kamu," jawab Zaneta tenang. Ia berdiri, menahan mual yang tiba-tiba naik. "Aku cuma mau ngomong sebentar." Mahendra melepas jam tangannya, meletakkannya di meja dengan bunyi kecil. "Zaneta, aku capek." "Aku ngerti." Zaneta mendorong kotak kecil itu ke arah Mahendra. "Tapi ini penting." Mahendra menatap kotak itu seperti orang menatap dokumen yang tidak ingin ia baca. "Apalagi ini?" "Buka dulu." Mahendra membuka dengan gerakan setengah hati. Begitu sepatu bayi terlihat, wajahnya membeku. Hening beberapa detik. Zaneta menahan napas, menunggu. "Kamu hamil?" Mahendra akhirnya bersuara, pelan. Zaneta mengangguk. Matanya sedikit berkaca-kaca karena ia ingin momen ini berarti. "Iya, aku baru tahu 2 hari lalu. Aku pengin kamu yang pertama tahu." Mahendra menutup kotak itu perlahan. Ia mengangguk sekali, seperti orang mengonfirmasi jadwal rapat. "Oh, oke." Hanya itu. Tidak ada pelukan. Tidak ada senyum penuh. Tidak ada kalimat, "Kita akan jadi orang tua." Zaneta merasakan dada seperti diremas.
Namun ia memaksa diri tetap tersenyum. "Kamu senang?" tanya Zaneta, mencoba memberi celah. Mahendra mengusap wajahnya. "Senang, ya. Cuma aku lagi banyak tekanan. Besok ada meeting pagi. Nanti kita bahas lagi." "Nanti? Lagi?" Mahendra berjalan menuju kamar, meninggalkan Zaneta berdiri dengan tangan kosong. Kotak sepatu bayi itu kembali terlihat seperti benda asing. Bukan simbol keluarga, melainkan simbol jarak. Zaneta menelan air liur. Ia tidak boleh menangis keras. Ia ingat kata dokter, stres tidak baik. Tapi dokter tidak pernah mengajarkan cara menahan sakit ketika suami sendiri seperti tak punya ruang untuk kabar paling besar dalam hidup mereka. Beberapa hari berikutnya membuktikan bahwa nanti Mahendra tidak pernah datang. Mahendra justru semakin sibuk. Ia berangkat sebelum matahari muncul, pulang ketika rumah hampir tidur. Ketika Zaneta menyebut pemeriksaan kandungan, Mahendra menjawab singkat, "Aku atur jadwalnya." Lalu lupa. Ada hal-hal kecil yang mulai menusuk. Ponsel Mahendra selalu ia bawa bahkan ke kamar mandi. Notifikasi datang berkali-kali dan Mahendra langsung menutup layar. Senyum tipis muncul ketika ia membaca pesan, lalu hilang begitu melihat Zaneta. Zaneta tidak suka menjadi curiga. Ia membenci rasa itu karena membuatnya seperti perempuan yang kehilangan martabat. Tapi ia juga tidak bodoh. Siang itu, saat Zaneta sedang mengecek bahan kain bersama asistennya, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal mengirim pesan. "Bu Zaneta, saya Livina. Pak Mahendra meminta saya mengundang Ibu hadir di acara makan malam dengan klien penting hari Jumat ini. Lokasi, Riverside Lounge. Dress code formal. Mohon hadir ya, Bu." Zaneta menatap pesan itu lama. Mengapa Mahendra tidak mengundangnya langsung? Dan mengapa yang menghubungi justru Livina, bukan bagian protokol kantor atau asisten lain? Tapi ada sisi lain di hati Zaneta. Sisi yang masih berharap. Mungkin Mahendra ingin ia hadir sebagai istri agar terlihat solid di depan klien. Mungkin ini kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Mungkin, di antara keramaian, Mahendra akan ingat bahwa ia punya keluarga. Zaneta menarik napas, lalu membalas singkat. "Baik, terima kasih." Jumat datang. Sejak sore, Zaneta sudah merasa tidak nyaman. Perutnya terkadang kencang, mual datang dalam gelombang, tetapi ia memaksa diri tampil baik. Ia memilih gaun rancangannya sendiri. Warna lembut, potongan elegan, tidak ketat di perut, tapi tetap memancarkan kelas. Ia merias wajah tipis, menyematkan anting sederhana, lalu menatap cermin. "Aku datang sebagai istri," bisiknya pada diri sendiri. "Dan sebagai ibu." Riverside Lounge berada di tepi sungai, dengan lampu-lampu kecil menggantung seperti bintang buatan. Suara air mengalir pelan, menciptakan suasana yang seharusnya menenangkan. Namun bagi Zaneta, tempat itu terasa seperti panggung yang terlalu licin. Begitu memasuki area lounge, Zaneta melihat Mahendra berdiri bersama beberapa pria berjas. Di sampingnya, seorang perempuan dengan gaun yang terlalu mencolok untuk ukuran sekretaris berdiri dekat, terlalu dekat. Livina. Livina menoleh lebih dulu, lalu tersenyum manis seolah menyambut tamu kehormatan. "Bu Zaneta." "Wah, ibu cantik sekali." Zaneta membalas senyum tipis. "Terima kasih." Mahendra menoleh, lalu mengangguk. "Kamu datang?" "Iya," jawab Zaneta. "Seperti undanganmu." Mahendra tidak menjawab. Ia kembali menoleh pada klien, melanjutkan percakapan bisnis. Zaneta berdiri beberapa saat, berusaha menempatkan diri, lalu menyapa istri salah satu klien yang ramah. Ia mencoba masuk dalam obrolan ringan, tertawa di waktu yang tepat. Namun matanya tetap menangkap gerak-gerik Livina. Livina bergerak seperti bayangan Mahendra, menyodorkan berkas, menuangkan minuman, membenarkan letak kursi Mahendra, kadang menunduk terlalu dekat saat berbisik. Mahendra tidak terlihat terganggu. Bahkan sesekali ia menatap Livina dengan ekspresi yang tidak pernah ia beri pada Zaneta akhir-akhir ini. Ekspresi nyaman. Zaneta menggenggam gelas air putihnya erat. Ia hamil, ia tidak minum alkohol. Livina, di sisi lain, tampak menikmati perhatian yang ia ciptakan. Di bawah lampu-lampu, wajah Livina terlihat semakin percaya diri. Acara berjalan. Makan malam disajikan. Zaneta hanya mampu memakan sedikit karena mual.
Ia meminta izin sebentar untuk mencari udara. Ia berjalan ke area luar dekat pagar pembatas yang menghadap sungai. Angin malam menyentuh kulitnya, dingin tapi segar. Zaneta menutup mata sejenak, menenangkan napas. Ia tidak mau membuat adegan, tidak mau menangis. Ia hanya ingin pulang, tidur, dan besok pura-pura semuanya normal. Namun langkah sepatu berhak terdengar di belakangnya. Livina. Bu, panggil Livina lembut, seperti sahabat. Ibu gak apa-apa? Dari tadi kelihatan pucat. Zaneta menoleh pelan. Aku baik-baik saja. Livina berdiri di sisi Zaneta, memandang sungai. Tempat ini bagus ya? Romantis. Zaneta tidak menjawab. Livina melanjutkan, suaranya dibuat pelan. Pak Mahendra suka banget tempat seperti ini. Tenang, bisa mikir. Zaneta merasakan detak jantungnya menguat. Kamu sering kesini sama dia? Livina tertawa kecil. Aduh, Bu, saya ini cuma sekretaris. Kamu merasa itu jawaban yang cukup? Tanya Zaneta datar. Livina menoleh, lalu menatap Zaneta dengan mata yang terlalu berani. Saya cuma kerja. Saya yang paling sering lihat beliau capek, stres. Kadang, saya kasihan. Zaneta menahan emosi. Kasihan itu bukan alasan untuk melewati batas. Livina tersenyum. Senyum kecil yang tidak ada hangatnya. Batas itu kadang ditentukan oleh siapa yang dipilih, Bu. Zaneta menatap Livina tajam. Apa maksudmu? Livina mengangkat bahu, pura-pura polos. Gak ada maksud. Saya cuma pengen ibu ngerti. Laki-laki seperti Pak Mahendra butuh orang yang selalu ada, yang mengerti ritme hidupnya. Zaneta merasa darahnya naik. Aku istrinya. Livina menatap perut Zaneta sekilas, lalu kembali ke mata Zaneta. Iya, ibu istrinya. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan, tapi cara Livina mengucapkannya seperti ejekan. Zaneta menarik napas, lalu memutuskan pergi. Pembicaraan ini gak perlu. Ia berbalik. Namun detik berikutnya, sesuatu terjadi terlalu cepat untuk dipastikan. Ada tarikan halus di belakang. Bisa jadi ujung gaunnya tersangkut. Bisa jadi kaki Zaneta terpeleset. Bisa jadi Livina sengaja menyenggolnya. Yang Zaneta tahu hanya satu. Tumitnya kehilangan pijakan pada lantai yang lembab oleh embun malam. Zaneta mencoba meraih pegangan pagar, tapi tangannya hanya menyapu udara. Tubuhnya miring. Pandangannya menangkap wajah Livina dalam kilasan. Tidak panik, tidak terkejut, melainkan tenang seperti orang yang sudah memperkirakan hasil. Lalu dunia jatuh. Air sungai dingin menampar tubuh Zaneta. Ia terkejut, napasnya hilang seketika. Air masuk ke hidung dan mulut, membuatnya tersedak. Zaneta panik, menggapai-gapai, berusaha naik ke permukaan. Begitu kepalanya muncul, ia terbatuk keras. Tolong! Suaranya pecah, campur air dan ketakutan. Pikirannya hanya satu, bayi. Ia memegang perutnya di dalam air, seolah bisa melindungi dengan tangan. Arus kecil menyeretnya beberapa meter. Lampu-lampu di atas terlihat berputar. Suara orang-orang terdengar jauh. Ada yang jatuh, teriak seseorang. Keributan pecah. Kursi bergeser. Orang-orang berlari ke tepi. Mahendra muncul di pagar, wajahnya pucat. Zaneta! Ia bergerak seolah akan turun. Zaneta menatapnya dengan putus asa. Mahendra, aku? Namun sebelum Mahendra melakukan apapun, Livina menjerit keras, dramatis, lalu memegang lengannya. Pak, saya takut. Saya pusing. Saya gemetar. Mahendra menoleh, dan itulah detik yang terasa paling mematikan bagi Zaneta. Mahendra meraih Livina dulu, menahan tubuh Livina yang pura-pura limbung. Nina, tenang. Duduk. Kamu jangan jatuh. Zaneta terombang-ambing, batuk dan menggigil. Merasakan perutnya mulai kram. Air matanya bercampur air sungai. Ia ingin berteriak, aku istrimu. Tapi suaranya habis untuk bertahan hidup. Petugas keamanan akhirnya melempar pelampung. Seseorang mengulurkan galah. 2 orang menarik Zaneta ke tepi. Zaneta merangkak naik dengan tubuh berat, pakaian basah menempel, napas tersengal. Begitu kakinya menyentuh lantai,
Zaneta langsung memegang perutnya. "Sakit," bisiknya. "Perutku sakit." Wajah orang-orang berubah panik. Ada yang memanggil ambulans. Ada yang menyelimuti Zaneta dengan jaket. Mahendra mendekat setengah langkah. Lalu berhenti karena Livina kembali menempel, menangis dengan suara keras. "Pak, saya takut. Saya shock." Mahendra menepuk bahu Livina, menenangkan. "Tenang, Nina. Tenang. Kamu duduk dulu." Zaneta menatap Mahendra. Matanya basah. "Aku hamil." Suaranya bergetar. "Aku hamil, Mahendra." Mahendra menoleh cepat, seolah baru teringat, lalu mengucapkan kalimat yang membuat Zaneta dingin sampai tulang. "Bawa Zaneta ke rumah sakit," katanya pada petugas, datar. "Bukan, aku ikut, bukan, maaf. Hanya perintah seperti mengurus masalah operasional." Petugas membantu Zaneta masuk ambulans. Sirene menyala, memecah malam. Di dalam ambulans, Zaneta menggigil, memeluk perutnya, menahan kram dan takut. Air mata mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Lewat jendela yang buram, ia sempat melihat Mahendra berdiri di tepi, dengan Livina yang masih dekat, masih dipeluk, masih menjadi pusat perhatian. Zaneta menutup mata. Zaneta terbangun oleh rasa dingin yang menempel sampai ke tulang. Bukan dingin air sungai lagi, melainkan dingin ruang rumah sakit yang seperti tidak peduli siapapun yang berbaring di dalamnya. Lampu putih menusuk mata. Bau antiseptik membuat lambungnya berputar. Mual yang selama ini ia tahan kini seperti ingin menuntut keluar. Tangan Zaneta refleks bergerak ke perutnya. Masih terasa kram, tarikan kecil yang datang dan pergi. Seperti peringatan halus dari tubuhnya bahwa ada sesuatu yang rentan di dalam sana. Di sebelah kiri, monitor berdetak pelan, bunyinya teratur namun membuat Zaneta semakin tegang. Ia menggeser kepala, melihat pintu kamar rawat. Tidak ada Mahendra. Tidak ada siapapun selain perawat yang sesekali memeriksa infus dan suhu tubuhnya. Zaneta menelan air liur. Dalam benaknya, gambaran terakhir sebelum ambulans menutup pintu kembali muncul. Mahendra berdiri di tepi sungai, memeluk Livina, sementara Zaneta menggigil dan berusaha bernapas. Dadanya sesak, bukan hanya karena trauma, tapi karena kenyataan yang selama ini ia tolak. Suaminya tidak lagi memposisikannya sebagai prioritas. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Seorang dokter perempuan masuk dengan map di tangan, ditemani perawat. Wajah dokter itu serius namun tidak menakutkan. Lebih seperti orang yang sudah terlalu sering menyampaikan kabar yang berat. "Bu Zaneta." Dokter itu menatapnya lembut. "Saya Dokter Mira. Bagaimana rasanya sekarang?" "Sakit, di perut," jawab Zaneta pelan. Suaranya serak, seperti baru melewati badai. Dokter mengangguk, lalu memeriksa beberapa hal, menekan pelan area bawah perut Zaneta dengan hati-hati. Zaneta meringis. "Bu Zaneta sedang hamil muda, ya?" Zaneta mengangguk, matanya panas. "Iya." Dokter menatap perawat, lalu kembali ke Zaneta. Kondisinya rentan. Ada kontraksi ringan karena shock dan dingin. Tapi, detak jantung janin masih ada. Kalimat itu seperti udara yang masuk tiba-tiba. Zaneta menutup mata, air mata langsung jatuh. "Syukur. Tapi Bu harus benar-benar istirahat," lanjut dokter, suaranya tegas. "Kita akan beri obat penguat dan pemantauan beberapa hari. Yang paling penting, Bu harus menghindari stres berat. Jangan ada tekanan emosional." Zaneta ingin tertawa pahit. Bagaimana caranya menghindari stres jika hidupnya sendiri kini menjadi sumber stres? Dokter pergi setelah memberi instruksi pada perawat. Zaneta ditinggal dengan ketenangan yang palsu. Tenang karena bayi masih bertahan. Palsu karena ia tahu ancaman tidak berhenti di rumah sakit. Beberapa jam berlalu. Zaneta setengah tidur, setengah terjaga. Ia mendengar ponselnya bergetar di atas meja kecil. Tapi ia terlalu lemah untuk meraihnya. Perawat mengatakan ia harus banyak tidur. Zaneta berusaha memejamkan mata, tetapi suara hati terlalu berisik. Kapan Mahendra datang? Atau, apakah ia akan datang? Saat sore mulai turun, pintu akhirnya terbuka. Mahendra masuk. Jasnya masih rapi, rambutnya masih tertata. Ia tidak terlihat seperti orang yang baru saja hampir kehilangan istri dan calon anaknya.
Ia terlihat seperti orang yang baru keluar dari rapat panjang. Zaneta menatapnya tanpa menyapa dulu. Mahendra berhenti di dekat ranjang. "Kamu gimana?" Pertanyaan itu terdengar seperti formalitas, bukan kekhawatiran yang mengalir dari dalam. Zaneta menjawab lirih, "Bayi masih ada." Mahendra mengangguk, seolah mendengar laporan hasil audit. "Syukurlah." Hening. Zaneta menatap wajah Mahendra. Ia mencari rasa bersalah, penyesalan, ketakutan, apapun yang menunjukkan Mahendra sadar betapa fatalnya kejadian kemarin. Yang ia temukan hanya lelah dan sedikit kesal. Seperti orang yang terjebak masalah yang tidak ia minta. "Kamu dari mana aja?" tanya Zaneta akhirnya. Mahendra mengusap tengkuknya. "Banyak urusan. Tadi malam kies." Livina juga syok. Nama itu. Sekali lagi, Mahendra mengucapkan nama Livina sebelum menanyakan detail kondisi Zaneta. Zaneta merasakan sesuatu mengeras di dalam dirinya. Bukan dendam langsung, tapi kesadaran tajam yang memotong semua ilusi. "Aku yang jatuh," kata Zaneta pelan, menekankan kata demi kata. "Aku yang masuk air. Aku yang hamil." Mahendra menghela napas, lalu duduk di kursi. "Zaneta, aku tahu. Jangan dibesar-besarkan." "Dibesar-besarkan?" Zaneta menatapnya seperti menatap orang asing. "Kamu lihat aku teriak minta tolong." Mahendra terdiam, matanya menghindar. Kejadiannya cepat. "Kamu sempat peluk Livina dulu," lanjut Zaneta. Suaranya bergetar, tapi bukan karena lemah, karena menahan ledakan. Mahendra mengerutkan kening. "Zaneta, itu refleks. Dia di sampingku, dia panik." "Aku panik juga," jawab Zaneta cepat. "Aku hampir tenggelam." Mahendra memijat pelipis, jelas tidak nyaman. "Kamu selamat. Sudah, fokus sembuh. Aku juga pusing." Zaneta menelan ludah. Ia ingin memaki, ingin menjerit, ingin memukul dada Mahendra agar ia sadar. Tapi ia ingat bayi. Ia memaksa napasnya pelan, menahan emosi seperti menahan darah yang ingin tumpah. "Kamu akan dampingi aku beberapa hari?" tanya Zaneta, masih mencoba memberi kesempatan. Mahendra ragu. Lalu ponselnya bergetar. Ia melirik layar, dan Zaneta melihat perubahan kecil di wajahnya. Perubahan yang menyakitkan, dari tegang menjadi lembut. Mahendra mengangkat telepon. "Nina?" "Iya, aku di rumah sakit. Kamu gimana?" "Jangan panik. Minum air hangat." "Ya." Zaneta memejamkan mata. Ia tidak perlu mendengar isi telepon itu untuk tahu semuanya. Mahendra menutup telepon, lalu berdiri. "Aku harus pergi sebentar." Dia masih syok, takut disalahin. Zaneta membuka mata, menatap Mahendra tanpa berkedip. "Jadi kamu pergi karena takut Livina disalahkan?" Mahendra menghela napas. "Zaneta, kamu jangan bikin situasi makin rumit." "Rumit?" Zaneta tertawa kecil, tawa yang terdengar pecah dan menyedihkan. "Aku hampir kehilangan anak kita, Mahendra." Mahendra menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan. "Aku akan balik lagi." Kalimat itu sama kosongnya dengan "nanti." Mahendra pergi. Pintu menutup. Zaneta sendirian lagi. Dan di saat itulah, sesuatu di dalam Zaneta benar-benar terbuka. Selama ini ia sabar karena ia percaya kesabaran menyelamatkan pernikahan. Tapi sekarang ia mengerti, kesabaran yang diberikan pada orang salah hanya membuat dirinya jadi korban yang mudah ditendang. Air mata Zaneta jatuh. Tapi kali ini ia tidak menangis seperti perempuan yang patah. Ia menangis seperti ibu yang sedang mengumpulkan tenaga untuk bertahan. Keesokan paginya, sahabat sekaligus orang yang paling Zaneta percaya dalam urusan bisnis, Ralin, datang. Wajah Ralin tegang. Ia menaruh buah dan air mineral di meja, lalu langsung menghampiri ranjang. "Ned, aku baru dengar detailnya," kata Ralin, suaranya menahan marah. "Kamu jatuh ke sungai? Kamu hamil? Dan Mahendra?" Zaneta mengangguk pelan. Dia pilih Livina dulu. Ralin menutup mulutnya dengan tangan, menahan umpatan. "Ya Allah!" Zaneta menatap Ralin. "Aku gak mau cerita ini menyebar." "Belum. Tapi aku juga gak mau jadi bodoh." Ralin duduk,
menggenggam tangan Zaneta. Kamu curiga ini disengaja? Zaneta mengingat tatapan Livina. Tenang, tidak panik. Mengingat kalimat, batas itu ditentukan siapa yang dipilih. Mengingat lantai yang terasa licin, dan Livina yang berdiri tepat di belakangnya. Aku gak punya bukti, jawab Zaneta, jujur. Tapi naluriku bilang itu bukan kecelakaan. Ralin mengangguk cepat. Kalau gitu kita cari bukti. Riverside Lounge pasti punya CCTV. Minimal area lobby, koridor, pagar. Kita bisa minta. Zaneta menatap Ralin, pelan-pelan. Aku juga butuh pengacara. Ralin terdiam sesaat, lalu mengangguk. Aku punya kontak. Pengacara yang biasa urus kasus keluarga dan bisnis. Orangnya rapi. Zaneta mengangguk. Aku gak mau ribut dulu. Aku mau aman dulu. Aku mau bayi ini selamat. Ralin menggenggam tangan Zaneta lebih erat. Kamu gak sendirian. Kalimat itu menembus dada Zaneta seperti pelukan yang selama ini ia tidak dapat dari Mahendra. Setelah Ralin pergi, Zaneta meminta perawat meminjamkan ponsel sebentar karena baterai ponselnya hampir habis. Ia membuka catatan, menulis hal-hal yang ia ingat secara detail. Waktu kejadian, posisi Livina, reaksi Mahendra, siapa saja yang mungkin jadi saksi, jam ambulans datang, kata-kata Livina yang menusuk. Ia menulis bukan untuk drama. Ia menulis agar ingatannya tidak diputar-balikan nanti. Malam hari, Mahendra datang lagi. Kali ini ia membawa buah dalam kantong plastik. Seperti orang yang baru sadar harus terlihat peduli. Zaneta menatap buah itu tanpa emosi. Kamu udah mendingan? Tanya Mahendra. Dokter bilang aku harus tenang, jawab Zaneta datar. Jadi aku gak mau debat. Mahendra terlihat lega, seperti anak sekolah yang lolos dari hukuman. Bagus. Kamu fokus istirahat. Zaneta menatapnya. Kamu masih sering kontak Livina? Mahendra membeku sepersekian detik. Lalu ia memasang wajah defensif. Itu urusan kerja. Zaneta mengangguk pelan. Oke. Mahendra mungkin mengira Zaneta percaya. Padahal Zaneta hanya memilih diam. Karena diamnya sekarang adalah strategi, bukan kelemahan. Malam itu, setelah Mahendra pergi, ponsel Zaneta bergetar. Pesan masuk dari nomor yang tidak ia simpan. Namun ia mengenali gaya tulisannya dari beberapa pesan sebelumnya. Livina. Bu, maaf soal kejadian kemarin. Saya benar-benar gak sengaja. Saya takut banget Pak Mahendra disalahkan. Semoga ibu cepat sehat. Zaneta membaca pelan. Kata, gak sengaja, ditulis terlalu cepat, terlalu dini. Seperti orang yang ingin menutup cerita sebelum cerita dibuka. Dan kalimat, takut Pak Mahendra disalahkan, semakin menegaskan bahwa Livina tahu ada sesuatu yang bisa disalahkan. Zaneta tidak membalas. Ia hanya mengambil tangkapan layar pesan itu, menyimpannya di folder khusus yang ia beri nama sederhana, bukti. Lalu Zaneta menyentuh perutnya, berbisik sangat pelan, seperti janji. Adek, ibu gak akan biarin siapapun nyakitin kita lagi. Di luar jendela, lampu kota menyala. Dunia tetap berputar seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi dalam diri Zaneta, dunia sudah berubah. Ia bukan lagi istri yang hanya berharap. Ia kini seorang ibu yang sedang belajar menjadi tegas. Dan untuk pertama kalinya, Zaneta memahami sesuatu yang dulu ia anggap menakutkan. Kadang, kebaikan harus disertai keberanian. Kalau tidak, kebaikan hanya jadi alasan orang lain untuk menginjak. Zaneta pulang dari rumah sakit dengan langkah pelan dan wajah yang dibuat setenang mungkin. Di depan Mahendra, ia tidak menunjukkan retak yang melebar di hatinya. Ia tidak menangis. Ia tidak mengungkit. Ia tidak menuntut. Bukan karena ia sudah memaafkan, tapi karena ia baru sadar, orang seperti Mahendra tidak takut pada air mata. Mereka takut pada sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan Zaneta sedang belajar mengendalikan semuanya, tanpa teriak. Hari pertama di rumah, Zaneta mengubah rutinitasnya diam-diam. Ia tidak lagi keluar sendirian. Ia menghubungi Pak Darsa, sopir lama keluarga yang setia dan telaten, lalu memintanya kembali bekerja. Aku butuh kamu antar jemput aku. Pak, kata Zaneta pelan di telepon. Aku hamil. Dan aku ingin lebih aman. Pak Darsa tidak bertanya macam-macam. Siap,
Bu, saya datang pagi ini. Zaneta juga meminta asistennya di atelier, Nara, untuk selalu menemaninya jika harus keluar rumah. Tolong ya. Nah, aku gak mau sendirian dulu, ujar Zaneta sambil menahan napas, menyadari betapa kata-kata itu pahit, karena seharusnya yang menemaninya adalah suaminya. Sementara Mahendra, seperti biasa, ia hanya melihat permukaan. Kamu sudah pulang? Bagus, kata Mahendra malam itu, membuka pintu kamar seolah tak ada yang berubah. Dokter bilang apa? Harus tenang, jawab Zaneta singkat. Mahendra mengangguk puas. Ya udah, kamu istirahat. Aku masih ada kerjaan. Kalimat itu terdengar seperti perintah, bukan perhatian. Dan Zaneta membiarkannya. Ia bahkan membantu menyiapkan kopi untuk Mahendra, membawakan baju kerja yang sudah disetrika, memastikan Mahendra merasa rumah ini masih aman. Mahendra tidak sadar, Zaneta sedang menata panggung. Malam ketika Mahendra tidur, Zaneta duduk di ruang kerja kecilnya, menyalakan lampu meja, membuka laptop, dan memanggil Ralin lewat video call. Di layar, Ralin tampak tegang. Gimana kondisi kamu? Lebih baik, jawab Zaneta. Bayi masih aman, tapi aku gak mau lengah. Ralin mengangguk. Aku sudah tanya soal CCTV Riverside Lounge. Mereka biasanya simpan rekaman minimal 7-14 hari. Zaneta menatap layar dengan tajam. Berarti kita harus cepat. Iya, tapi aksesnya gak gampang kalau cuma minta begitu saja, kata Ralin. Kalau pakai jalur resmi, harus ada laporan atau surat. Zaneta menarik napas. Aku bisa buat surat dari pengacara. Kita jangan pakai emosi. Kita pakai prosedur. Ralin tersenyum kecil, campuran bangga dan sedih. Akhirnya kamu ngomong kayak gini. Zaneta menutup matanya sejenak. Aku capek jadi orang baik yang diinjak. Setelah telepon ditutup, Zaneta menulis pesan singkat pada pengacara yang sudah ia hubungi sebelumnya. Saya butuh surat permintaan penyimpanan rekaman CCTV, preservation letter, untuk kejadian di Riverside Lounge. Saya tidak ingin rekaman dihapus. Ia mengirimnya, lalu menyimpan ponsel. Ada rasa dingin yang menyelinap, tapi kali ini bukan dingin ketakutan. Dingin fokus. Keesokan paginya, Zaneta menjalani hari seperti biasa. Ia pergi ke atelier, memeriksa kain, memberi arahan ke tim, memastikan pekerjaan tetap berjalan. Ia tidak ingin bisnisnya ikut tenggelam dalam masalah rumah tangga. Dunia boleh berantakan, tapi fondasi yang ia bangun sendiri harus tetap berdiri. Namun, di sela-sela itu, Zaneta mulai memperhatikan hal-hal yang dulu ia abaikan, terutama tentang Mahendra dan Livina. Ponsel Mahendra semakin sering bergetar. Mahendra semakin sering senyum kecil sendiri. Bahkan saat makan malam, Mahendra sering menunduk menatap layar, jarinya cepat mengetik, lalu buru-buru mematikan layar saat Zaneta menatap. Zaneta tidak menegur. Ia hanya mencatat. Suatu siang, ketika Mahendra lupa membawa berkas dan memintanya diantar ke kantor, Zaneta memutuskan ikut. Bukan karena ingin mengejar, tapi karena ia ingin melihat sesuatu dengan mata kepalanya sendiri. Tanpa prasangka, tanpa rumor. Di kantor, suasana tetap sama. Dingin, rapi, dan penuh orang yang berjalan cepat. Zaneta masuk ke area sekretariat. Livina ada di sana, berdiri begitu melihat Zaneta, seolah sudah siap memamerkan diri. Bu Zaneta, sapa Livina, manis. Ada perlu. Zaneta tersenyum. Senyum yang lembut namun dingin. Aku antar berkas untuk Mahendra. Dia ketinggalan. Oh, Bapak memang sering lupa. Livina tertawa kecil. Untung ada ibu. Zaneta mengangguk, tidak terpicu. Untung ya. Livina menatap perut Zaneta sebentar, lalu kembali menatap wajahnya. Ibu sudah mendingan? Kasihan banget waktu itu. Zaneta menatap Livina. Lama. Aku mendingan. Tapi aku jadi lebih hati-hati sekarang. Livina tersenyum. Tapi ada kedutan kecil di sudut bibirnya. Seperti seseorang yang merasa terancam namun berusaha menutupi. Zaneta masuk ke ruang Mahendra. Mahendra terlihat sibuk. Tapi ketika melihat Zaneta, ia tampak sedikit gelisah. Kamu ngapain kesini? Tanya Mahendra cepat. Aku cuma antar berkas. Jawab Zaneta tenang,
menaruh map di meja. Aku gak mau ganggu. Mahendra menghela napas, lalu mengangguk. Oke, makasih. Zaneta menatap ruang kerja Mahendra. Rapi, formal, dan penuh simbol kekuasaan. Di dinding ada jadwal rapat, di meja ada beberapa folder bertanda proyek. Ia tidak menyentuh apapun. Ia tidak perlu membongkar. Ia hanya perlu memahami. Disinilah Mahendra merasa dirinya besar. Dan Livina, sebagai orang yang selalu ada di sekitar kekuasaan itu, paham betul cara menyuntikkan dirinya. Saat Zaneta keluar, ia melihat Livina berdiri di dekat mesin kopi, seolah menunggu momen untuk bicara lagi. Bu, kata Livina, suaranya dibuat pelan. Kalau ibu butuh apa-apa, bilang saya aja. Saya kan dekat sama Pak Mahendra. Kata, dekat, itu sengaja ditekankan. Zaneta tersenyum tipis. Terima kasih. Tapi aku gak butuh kamu mengurus rumah tanggaku. Livina terkekeh. Oh, saya cuma bantu. Zaneta tidak membalas. Ia pergi dengan langkah tenang, tapi dalam kepalanya, satu kalimat mengunci, Livina suka pamer kedekatan. Berarti dia ingin diakui. Dan orang yang ingin diakui bisa ditarik dengan umpan yang tepat. Malam itu, Zaneta mengundang Mahendra makan malam lebih rapi dari biasanya. Ia menyajikan makanan favorit Mahendra, menyetel musik pelan, bahkan mengenakan dress rumah yang elegan. Mahendra tampak terkejut. Kamu lagi baik, komentar Mahendra, seperti orang yang heran kenapa korban tidak marah. Zaneta tersenyum. Aku cuma gak mau stres. Demi bayi. Mahendra mengangguk, terlihat senang. Bagus. Zaneta menatap Mahendra, lalu berkata seolah spontan, oh ya, minggu depan ada acara charity fashion. Banyak orang penting. Beberapa direksi dari perusahaan kamu juga bakal datang. Aku jadi sponsor. Mahendra langsung mengangkat alis. Direksi datang? Iya, Zaneta mengangguk. Kalau kamu datang sebentar saja, bagus buat reputasi kamu. Apalagi, setelah kejadian kemarin, aku gak mau orang punya asumsi macam-macam. Mahendra terdiam sebentar, lalu mengangguk. Oke, aku usahain. Zaneta tersenyum dalam hati. Ia tahu Mahendra tidak bisa menolak kesempatan terlihat ideal. Dan kalau Mahendra datang, kemungkinan besar Livina akan ikut. Karena Livina tidak pernah mau kehilangan panggung. Hari acara tiba. Tempatnya di ballroom hotel yang mewah. Lampu kristal berkilau, musik lembut mengalun, dan tamu-tamu penting berbaur. Zaneta tampil sebagai tuan rumah yang elegan, tenang, berwibawa, profesional. Ia menyapa setiap orang dengan senyum yang tepat, seolah hidupnya baik-baik saja. Mahendra datang terlambat, dan benar saja, Livina ikut. Livina mengenakan gaun yang mencolok. Terlalu mencolok. Ia berdiri di belakang Mahendra, tapi cara ia menempel seolah ingin orang-orang mengira mereka pasangan yang setara. Zaneta memperhatikan reaksi beberapa tamu, ada yang menatap Livina dengan alis terangkat, ada yang berbisik kecil, ada yang menahan senyum. Dunia sosial punya bahasa sendiri, dan Livina sedang membuat kesalahan tanpa sadar. Zaneta menghampiri Mahendra. Mas, terima kasih sudah datang. Mahendra mengangguk, tampak bangga. Ya, bagus acaranya. Zaneta menoleh ke Livina, senyum ramah. Livina, kamu bisa bantu tim registrasi? Mereka butuh orang cek daftar tamu VIP. Livina membeku sepersekian detik. Itu momen kecil, tapi Zaneta menangkapnya. Livina tidak suka diperintah oleh istri. Tapi Livina tidak bisa menolak tanpa terlihat buruk di depan orang-orang. Baik, Bu, jawab Livina, manis yang dipaksa. Saat Livina pergi, Zaneta mengajak Mahendra foto bersama panitia dan sponsor. Biar orang lihat kamu dukung aku, kata Zaneta lembut, seolah itu hal normal. Mahendra berdiri di samping Zaneta. Kamera memotret beberapa kali. Zaneta tidak peduli foto itu nanti dipakai siapa. Yang ia pedulikan adalah satu hal, jejak sosial dan narasi. Ia menanam bukti bahwa ia masih tampil elegan, masih waras, masih terkendali, agar nanti ketika kebenaran dibuka, tidak ada yang bisa menyebutnya istri posesif yang mengada-ada. Di sela acara, Ralin mendekat ke Zaneta, berbisik cepat,
Aku dapat info baru. Zaneta tetap tersenyum pada tamu, tapi mata dan telinganya fokus. Apa? Orang dalam perusahaan Mahendra bilang Livina sering urus reimbur semen aneh. Ada vendor yang tiba-tiba jadi langganan, padahal sebelumnya gak pernah. Bisik Ralin. Kalau ini benar, Livina bukan cuma gundik. Dia juga bisa jadi risiko perusahaan. Zaneta menahan napas. Ini lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Ini bisa jadi pintu yang paling kuat. Jangan ambil kesimpulan dulu, bisik Zaneta. Tapi kumpulkan. Semua harus rapi. Ralin mengangguk. Malam setelah acara, Mahendra tampak senang. Ia merasa reputasinya aman karena hadir sebagai suami pendukung. Ia masuk kamar dengan santai, bahkan sempat berkata, "Kamu gak usah mikir macam-macam soal Livina. Dia cuma kerja." Zaneta hanya tersenyum. "Iya, Mas." Mahendra tertidur cepat, merasa menang. Begitu Mahendra tidur, Zaneta membuka laptop. Surat dari pengacara sudah masuk. Permintaan resmi untuk menyimpan rekaman CCTV Riverside Lounge. Zaneta membacanya perlahan, memastikan semuanya jelas. Ia menekan tombol kirim, mengirim surat itu ke pihak lounge. Lalu Zaneta membuka folder bukti di ponselnya. Tangkapan layar pesan Livina, catatan kejadian, jadwal-jadwal Mahendra yang tidak sinkron, dan daftar saksi yang mungkin bisa dihubungi. Zaneta menutup semuanya. Lalu duduk diam, memegang perutnya. "Adek," bisiknya. "Ibu gak akan bikin keributan. Ibu akan bikin mereka jatuh dengan cara yang mereka pahami. Konsekuensi." Di luar kamar, rumah sunyi. Tapi di dalam diri Zaneta, strategi sudah bergerak seperti roda halus yang tidak berbunyi. Ia tidak akan menampar Livina di depan orang. Ia akan menampar hidup Livina lewat kebenaran yang tak bisa Livina sangkal. Ada satu hal yang Zaneta pelajari setelah jatuh ke air malam itu. Orang seperti Mahendra dan Livina tidak takut pada air mata. Mereka takut pada panggung, karena di panggunglah mereka membangun citra, dan di panggung pula citra itu bisa runtuh. Dan Zaneta menyiapkan panggung itu dengan rapi, tanpa suara gaduh, tanpa teriak, tanpa satupun kata kasar. Pagi itu, Zaneta bangun lebih awal dari biasanya. Perutnya masih kadang mengencang, tapi dokter sudah mengizinkannya beraktivitas ringan asalkan tidak stres. Ironisnya, justru ketenangan yang ia rasakan sekarang datang dari satu hal. Ia tidak lagi menunggu Mahendra berubah. Ia tidak lagi meminta Livina mundur. Ia hanya menjalankan rencana. Di ruang makan, Mahendra tampak sibuk memakai kemeja dan memeriksa jam. Ponselnya sudah ada di tangan sejak ia membuka mata. "Aku ada rapat penting hari ini," kata Mahendra sambil mengikat dasi. "Direksi hadir semua. Bahas proyek besar." Zaneta menuangkan air hangat ke gelas, terlihat seperti istri yang hanya mendengar. "Jam berapa?" "Jam 10. Ini penentuan." Mahendra memandangnya cepat. "Kamu di rumah aja. Jangan kemana-mana. Kamu kan harus tenang." Zaneta tersenyum tipis, menahan ironi. "Iya, Mas. Aku tenang." Mahendra mencium kening Zaneta. Cepat, dingin, seperti formalitas, lalu pergi. Begitu pintu menutup, Zaneta menaruh gelasnya pelan, menarik napas, dan menatap Ralin yang sudah menunggu di ruang tamu sejak tadi. Ralin membawa map coklat tebal, wajahnya tegang namun matanya menyala. "Semua sudah siap?" tanya Ralin pelan. Zaneta mengangguk. "Sudah." Beberapa hari terakhir, semuanya bergerak cepat. Surat pengacara Zaneta membuat pihak Riverside Lounge tidak berani menghapus rekaman. Melalui jalur resmi, rekaman CCTV berhasil diamankan. Dan di dalam rekaman itu, jelas, tanpa perlu tafsir berlebihan, terlihat Livina mendekat saat Zaneta hendak berbalik. Lalu tangan Livina bergerak ke arah belakang Zaneta pada detik yang sama ketika Zaneta kehilangan pijakan. Setelah itu, Livina tidak terlihat panik. Ia justru menoleh sebentar, lalu kembali berdiri dengan tenang. Bukan hanya itu, Ralin juga berhasil mengumpulkan informasi transaksi yang janggal dari orang dalam perusahaan Mahendra. Bukan data rahasia yang dicuri, melainkan jejak prosedural yang aneh dan bisa diminta audit secara formal. Vendor baru yang tiba-tiba muncul, pengeluaran yang berulang, reimbur semen yang diproses terlalu cepat, semuanya lewat tangan Livina.
Zaneta tidak membentuk bukti dari amarah. Ia membentuknya dari alur, kejadian jatuh, pesan Livina, reaksi Mahendra, jejak finansial yang mencurigakan, dan motif Livina yang ingin menguasai. Pukul 9:30, mobil Pak Darsa membawa Zaneta menuju gedung kantor Mahendra. Di dalam mobil, Zaneta memegang perutnya pelan, bukan karena takut, tapi untuk mengingatkan dirinya. Ia melakukan ini demi 2 nyawa. Di sampingnya, duduk pengacara Zaneta, seorang pria berusia matang dengan wajah tenang dan suara yang tidak pernah meninggi. Ralin duduk di depan, menggenggam map coklat itu seperti menggenggam kunci. "Kita akan masuk tanpa drama," kata pengacara itu, pelan. "Kita bicara di forum yang tepat. Dan ibu tidak perlu banyak bicara. Biarkan bukti yang bicara." Zaneta mengangguk. "Aku gak mau teriak. Aku cuma mau selesai." Mereka tiba di gedung. Resepsionis mengenali Zaneta dan mempersilakan naik. Namun kali ini, Zaneta tidak menuju ruang Mahendra. Ia menuju ruang rapat besar, ruang yang sedang dipakai direksi, para kepala divisi, tim legal perusahaan, dan tamu penting dari pihak mitra proyek. Di depan pintu, 2 staf keamanan tampak ragu. Tapi pengacara Zaneta menunjukkan surat resmi. Permintaan audiensi singkat terkait insiden yang melibatkan keselamatan publik dan potensi risiko reputasi perusahaan. Nama, risiko reputasi, seperti kata kunci yang selalu membuka pintu di dunia Mahendra. Pintu dibuka. Ruang rapat itu besar, dingin, dengan meja panjang dan layar presentasi menyala. Beberapa orang menoleh serempak saat Zaneta masuk. Mahendra yang sedang berdiri di depan layar presentasi membeku. "Zaneta?" Suaranya tertahan, antara marah dan panik. "Kamu ngapain di sini?" Livina duduk di sisi meja, membawa laptop dan berkas. Begitu melihat Zaneta, wajahnya berubah sepersekian detik. Senyum profesionalnya retak halus, lalu kembali dipaksakan. Salah satu direksi, seorang pria parubaya berkacamata, berdehem. "Ibu Zaneta? Ada keperluan apa masuk rapat direksi?" Zaneta melangkah pelan ke depan, tidak menunduk, tidak juga menantang. Ia menatap semua orang dengan sopan. "Maaf mengganggu," katanya, suaranya tenang. "Saya tidak akan lama. Saya datang karena ada hal yang menyangkut keselamatan saya sebagai istri Mahendra, dan menyangkut reputasi perusahaan ini." Kata, reputasi, membuat beberapa orang langsung saling pandang. Mahendra maju setengah langkah. "Zaneta, ini bukan tempatnya." Pengacara Zaneta mengangkat tangan sedikit, menghentikan Mahendra dengan cara yang tetap sopan. "Pak Mahendra, mohon izinkan kami menyampaikan dalam 15 menit. Setelah itu Ibu Zaneta akan keluar, tanpa mengganggu agenda rapat." Direksi itu mengangguk, terpaksa. "Baik, silakan." Zaneta tidak banyak bicara. Ia memberi isyarat pada pengacaranya. Lalu pengacara menyalakan laptop dan menghubungkannya ke layar presentasi. Di layar, muncul tanggal dan waktu rekaman CCTV Riverside Lounge. Beberapa orang mencondongkan badan. Mahendra menegang. Livina mematung. Video berjalan. Terlihat Zaneta berdiri dekat pagar. Livina mendekat, posisi tubuhnya di belakang Zaneta. Ada gerakan tangan Livina yang cepat, dan tepat setelah itu, Zaneta terpeleset jatuh ke air. Suara desahan kecil terdengar di ruang rapat. Ada yang refleks menutup mulut. Ada yang mengernyit tajam. Video lanjut. Zaneta di air, berjuang. Mahendra terlihat di tepi. Lalu memeluk Livina yang menangis dramatis, sementara orang lain melempar pelampung. Zaneta merasakan dadanya berdenyut. Tapi ia tidak menunduk. Ia menatap layar itu seperti menatap fakta. Ketika video berhenti, ruang rapat hening seperti ditelan. Direksi berkacamata menoleh tajam pada Livina. "Nona Livina, apakah ini benar?" Livina tersentak, lalu tertawa kecil yang terdengar salah. Itu angle kameranya, Pak. Saya cuma mau menahan Bu Zaneta biar gak jatuh." Pengacara Zaneta membuka map, menampilkan tangkapan layar pesan Livina. Ia menaruhnya di layar, pesan Livina yang meminta Zaneta, "Jangan tunggu," yang menekankan, "Takut Pak Mahendra disalahkan," dan beberapa potongan notifikasi yang menunjukkan kedekatan yang tak pantas. "Ini rangkaian komunikasi setelah kejadian," kata pengacara, tenang.
Kami tidak menyimpulkan tanpa dasar. Tapi dari rekaman, komunikasi, dan kesaksian beberapa pihak di lokasi, terdapat indikasi kuat tindakan sengaja yang membahayakan seorang ibu hamil. Mahendra akhirnya meledak, tapi tetap dijaga supaya tidak terlihat kasar di depan direksi. Ini gila. Zaneta, kamu mau jatuhin aku di depan semua orang? Zaneta menatap Mahendra, matanya tenang. Aku gak jatuhin kamu, Mahendra. Kamu jatuh karena pilihanmu sendiri. Salah satu tamu mitra proyek, seorang pria yang sejak tadi diam, menghela napas berat. Pak Direktur Umum, perusahaan kami sangat ketat soal etika dan risiko. Kalau ini benar, kami harus evaluasi kerjasama. Mahendra pucat. Livina mulai panik. Ia berdiri mendadak. Ini fitnah. Bu Zaneta cemburu. Dia. Duduk. Suara direksi berkacamata tajam, memotong. Kita belum selesai. Kemudian, Ralin maju satu langkah, menaruh map coklat di meja. Saya minta maaf, Pak. Ini tambahan yang mungkin relevan. Ada indikasi pengeluaran dan vendor yang janggal yang berulang dan diproses cepat melalui sekretaris. Saya tidak menuduh, tapi ini cukup untuk audit internal. Kepala Divisi Legal perusahaan menatap dokumen itu, lalu menoleh pada HR yang duduk di ujung meja. Kita perlu tindak lanjut. Livina menelan ludah. Matanya berkedip cepat. Kali ini, topeng profesionalnya tidak mampu menutup ketakutan. Mahendra berusaha menyelamatkan keadaan. Ini urusan pribadi, jangan bawa ke perusahaan. Direksi menggeleng pelan. Kalau urusan pribadi berujung insiden publik yang terekam CCTV dan berpotensi merusak kerjasama proyek, itu bukan lagi pribadi. Salah satu anggota HR berdiri. Nona Livina, mohon ikut kami untuk klarifikasi. Sekarang. Livina mematung. Pak Mahendra. Mahendra menatap Livina, lalu menoleh ke direksi, lalu kembali ke Zaneta. Untuk pertama kalinya, Mahendra terlihat benar-benar tidak punya kendali. Livina akhirnya berjalan mengikuti HR, langkahnya goyah. Saat melewati Zaneta, Livina berbisik lirih, hampir tak terdengar. Kamu puas? Zaneta menjawab pelan, tanpa emosi. Belum. Mahendra ditahan di ruangan rapat setelah itu. Direksi meminta penjelasan resmi. Kepala legal menyarankan pembekuan sementara akses Livina dan peninjauan posisi Mahendra sampai investigasi selesai. Zaneta berdiri tenang. Ia tidak bersorak. Ia tidak memaki. Ia hanya menyaksikan. Ketika rapat berubah menjadi diskusi serius internal, pengacara menepuk lengan Zaneta kecil. Ibu, kita keluar. Zaneta mengangguk. Namun sebelum pergi, Zaneta menoleh pada Mahendra. Suaranya pelan, tapi cukup jelas untuk didengar beberapa orang yang dekat. Mahendra, kata Zaneta, aku datang bukan untuk mempermalukan. Aku datang untuk melindungi diri dan anakku. Setelah ini, semuanya lewat jalur hukum. Mahendra menatap Zaneta seperti baru sadar ia benar-benar bisa kehilangan. Zaneta, kita bisa ngomong di rumah. Zaneta tersenyum tipis, senyum yang tidak lagi hangat. Rumah itu tempat aman, Mahendra. Dan kamu sudah lama berhenti bikin rumah ini aman. Ia berbalik dan pergi. Di koridor, langkah Zaneta tetap pelan karena kandungannya. Tapi hatinya terasa lebih ringan dari sejak ia jatuh ke air. Bukan karena ia menang, melainkan karena ia akhirnya berhenti menjadi korban yang diam. Hari itu, topeng jatuh di depan banyak orang. Dan untuk Mahendra serta Livina, panggung yang mereka pakai untuk merasa berkuasa, berubah menjadi tempat mereka mulai membayar. Pagi setelah panggung itu, Zaneta bangun dengan napas yang terasa lebih lapang. Bukan karena masalah selesai, melainkan karena ia akhirnya berhenti menahan beban sendirian. Untuk pertama kalinya setelah kejadian di Riverside, ia tidak lagi merasa sendirian menghadapi kegelapan. Namun hidup tidak berubah hanya karena satu rapat. Hidup berubah karena langkah-langkah setelahnya. Di rumah, Mahendra pulang larut malam dengan wajah kusut. Ia tidak lagi membawa aura direktur umum yang percaya diri. Jasnya tetap rapi, tapi matanya kacau, mata orang yang baru saja kehilangan pegangan. Zaneta duduk di ruang tengah, ditemani Ralin.
Ada segelas air hangat di meja dan map tipis berisi dokumen dari pengacara. Zaneta menunggu, bukan untuk bertengkar, tapi untuk menutup pintu yang selama ini dibiarkan terbuka. Mahendra berdiri di ambang pintu ruang tengah, menatap Zaneta seperti menatap sesuatu yang tidak ia kenal lagi. "Kamu, sampai segitunya?" Suara Mahendra serak. "Kamu bikin aku dipermalukan." Zaneta mengangkat wajah. "Tenang, aku gak bikin kamu dipermalukan, Mahendra. Kamu yang menaruh dirimu di posisi itu. Aku cuma bawa bukti." Mahendra melangkah mendekat, lalu berhenti saat melihat Ralin. Ia jelas tidak nyaman ada saksi. "Ini urusan kita." Ralin menjawab datar, "Ini urusan Zaneta yang menyangkut keselamatan dan hukum. Dia berhak didampingi." Mahendra menelan ludah. "Livina sudah dibawa HR. Mereka bilang ada investigasi. Kamu puas?" Zaneta menatapnya pelan. "Kamu masih tanya itu?" Mahendra mengusap wajahnya. Suaranya melunak seperti orang yang mencoba memutar balik keadaan. "Zaneta, kita bisa bicarakan baik-baik. Kamu hamil. Kamu butuh aku. Kita perbaiki." Kalimat itu dulu mungkin bisa meluluhkan Zaneta. Dulu, ia akan berpegang pada kata perbaiki, seperti orang berpegangan pada pelampung terakhir. Tapi sekarang, Zaneta paham, Mahendra hanya ingin perbaiki karena ia takut kehilangan reputasi, bukan karena ia menyesal. "Aku butuh suami yang melindungi," jawab Zaneta pelan. "Bukan suami yang memilih memeluk gundiknya saat aku tenggelam." Mahendra terdiam, dan untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan sesuatu yang mirip malu. Namun malu itu cepat berubah jadi defensif. Itu refleks. Livina panik. "Cukup," potong Zaneta, suaranya tetap rendah tapi tegas. "Kita gak akan berputar di situ lagi." Zaneta menggeser map dokumen di meja. "Ini surat dari pengacara. Mulai malam ini, kamu pindah sementara. Aku tidak nyaman kamu tinggal di rumah ini. Aku butuh rumah yang aman untuk bayiku." Mahendra membelalak. "Kamu ngusir aku?" Zaneta menatap lurus. "Aku mengamankan diriku. Itu beda." Mahendra menahan napas, terlihat ingin meledak. Tapi ia ingat, Zaneta sekarang tidak sendirian. Ada saksi. Ada prosedur. Ada konsekuensi. "Kamu pikir kamu bisa lakukan ini tanpa aku?" Mahendra berusaha menekan. Zaneta tersenyum tipis. Senyum yang tidak lagi berisi harap. "Aku sudah membangun hidupku tanpa bantuanmu, Mahendra. Ini cuma kelanjutannya." Malam itu, Mahendra pergi dengan koper. Ia tidak pergi dengan teriakan. Ia pergi dengan diam yang berat. Dan ketika pintu tertutup, Zaneta menyentuh perutnya pelan, seolah memastikan, kita aman. Hari-hari berikutnya berjalan cepat, seperti domino yang akhirnya jatuh satu persatu. Perusahaan Mahendra mengeluarkan surat resmi. Livina dinonaktifkan sementara dari akses sistem dan pekerjaan sampai investigasi selesai. Audit internal dibuka. Dokumen vendor dan reimbursement yang janggal mulai ditelusuri. Dan semakin ditelusuri, semakin jelas polanya. Ada pengeluaran yang disetujui terlalu cepat, ada vendor yang muncul mendadak, namun berulang, dan ada tanda tangan yang sering didorong lewat jalur pintas. Zaneta tidak perlu bersorak. Ia hanya perlu menunggu sistem bekerja. Di sisi lain, pengacara Zaneta memproses langkah hukum yang membuat Zaneta benar-benar merasa terlindungi. Laporan atas tindakan yang membahayakan keselamatan, pengajuan perlindungan sementara, serta gugatan perceraian dengan dasar perselingkuhan dan kelalaian yang membahayakan istri hamil. Mahendra mencoba menghubungi Zaneta berkali-kali. Panggilan masuk, pesan panjang, bahkan datang ke atelier. Tapi Zaneta tidak menemuinya sendirian. Ia hanya berbicara lewat pengacara atau ditemani Ralin. Di suatu sore, Mahendra menunggu di luar atelier. Wajahnya lelah, rambutnya tidak setertata biasanya.
Saat Zaneta keluar bersama Pak Darsa dan asistennya, Mahendra maju cepat. "Zaneta, please." Suaranya rendah. "Kamu gak bisa lakukan ini. Aku bisa berubah." Zaneta berhenti. Ia menatap Mahendra lama, dan rasa sedihnya muncul sebentar, bukan karena ia masih cinta, tetapi karena ia akhirnya melihat jelas. Lelaki ini tidak berubah ketika ia memohon, tidak berubah ketika ia hamil, tidak berubah ketika ia hampir kehilangan bayi. Ia baru ingin berubah saat hidupnya terancam runtuh. "Mahendra," kata Zaneta pelan, "perubahan itu bukan janji. Perubahan itu tindakan. Dan tindakanmu sudah kamu tunjukkan." Mahendra mendekat setengah langkah. "Aku tetap ayah anak itu." Zaneta mengangguk. "Iya. Dan karena itu, kamu akan menjalankan tanggung jawab sebagai ayah. Tapi kamu tidak lagi punya hak jadi pusat hidupku." Mahendra menelan ludah, matanya merah. "Kamu kejam." Zaneta tersenyum tipis. "Aku tegas. Kamu baru merasa itu kejam karena selama ini kamu nyaman aku lembut." Zaneta masuk mobil. Mahendra berdiri terpaku di belakang, untuk pertama kalinya merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan tanpa bisa mengendalikan. Sementara itu, Livina tidak punya tempat untuk bersembunyi. Investigasi perusahaan menemukan bukti kuat pelanggaran prosedur dan dugaan penyalahgunaan. Livina dipanggil berkali-kali, dan setiap kali, ceritanya berubah-ubah. Kadang ia menangis, kadang ia marah, kadang ia menyalahkan orang lain. Tapi bukti tidak peduli pada akting. Nama Livina yang dulu melenggang manis di koridor kantor, kini dibicarakan dengan nada sinis. Orang-orang yang dulu tertawa pada pesonanya mulai menjauh. Di dunia kerja, reputasi adalah mata uang, dan Livina membakarnya sendiri. Satu sore, Ralin membawa kabar ke rumah Zaneta. Wajah Ralin terlihat puas, tapi ia tetap menjaga suara agar tidak memicu stres Zaneta. "Net," kata Ralin, "Livina resmi diberhentikan. Dan perusahaan mau kerjasama untuk proses hukum karena mereka juga gak mau terseret. Mahendra, posisinya sedang ditinjau. Direksi gak mau ambil risiko." Beberapa minggu kemudian, keputusan perusahaan keluar, Mahendra dicopot dari posisi direktur umum, resmi, dingin, tanpa belas kasihan. Ia masih punya nama, tapi namanya kini punya noda yang sulit hilang. Mitra yang dulu memuji mulai menjaga jarak. Dunia yang ia banggakan mulai memunggungi. Dan di saat itu, Mahendra akhirnya benar-benar merasakan jatuh. Bukan jatuh ke air seperti Zaneta, tapi jatuh dari menara egonya sendiri. Perceraian berjalan dengan ketat. Mahendra sempat mencoba menahan, mencoba tawar-menawar, mencoba memainkan simpati. Namun Zaneta punya bukti, punya saksi, punya catatan, dan yang paling penting, punya keteguhan. Hak asuh anak jatuh kepada Zaneta. Mahendra mendapatkan hak kunjungan sesuai ketentuan, dan kewajiban nafkah yang jelas. Zaneta tidak meminta lebih dari yang pantas, tapi ia juga tidak memberi celah untuk Mahendra menyusup lewat rasa kasihan. Hari Zaneta menandatangani dokumen final, ia tidak menangis. Tangannya sedikit gemetar, tapi bukan karena ragu. Gemetar karena lega. Di luar kantor pengacara, udara terasa lebih cerah. Ralin memeluknya erat. "Kamu hebat," bisik Ralin. Zaneta menggeleng pelan. "Aku cuma akhirnya berhenti jadi bodoh." Bulan-bulan berlalu, dan perut Zaneta membesar. Ia lebih sering istirahat, tetapi ia tetap mengawasi bisnisnya dengan cerdas. Ia membangun sistem agar atelier berjalan tanpa ia harus berdiri lama. Ia memilih klien yang tidak membebani. Ia menata ulang hidupnya seperti menata ulang desain. Membuang bagian yang menyakiti, memperkuat bagian yang menopang. Saat waktu melahirkan tiba, hujan turun pelan. Zaneta berada di ruang bersalin ditemani Ralin dan ibunya, yang akhirnya tahu semuanya dan langsung memeluk Zaneta tanpa banyak tanya. Di antara rasa sakit kontraksi, Zaneta menggenggam tangan Ralin.
Aku takut, bisik Zaneta. Ralin menatapnya tegas. Kamu sudah melewati yang lebih menakutkan. Kamu jatuh ke air dan kamu masih berdiri sampai sekarang. Zaneta menutup mata, mengumpulkan napas. Dan ketika tangis bayi akhirnya memenuhi ruangan, nyaring, hidup, nyata, Zaneta menangis untuk pertama kalinya tanpa rasa pahit. Itu bukan tangis kalah. Itu tangis lahir kembali. Perawat menyerahkan bayi kecil itu ke dada Zaneta. Kulitnya hangat, tangannya mengepal, napasnya halus. Zaneta mencium keningnya. "Halo, nak," bisik Zaneta. "Ibu di sini." Mahendra datang beberapa hari kemudian, sesuai jadwal kunjungan yang disepakati. Ia berdiri di depan pintu kamar, tampak canggung, membawa bunga dan wajah yang tidak lagi sombong. Zaneta menatapnya tenang. Mahendra melihat bayi itu, matanya berkaca-kaca. "Dia mirip kamu." Zaneta mengangguk. Semoga dia mewarisi keteguhan, bukan kebingungan. Mahendra menelan ludah. Suaranya pelan. "Aku minta maaf, Zaneta." Zaneta menatap Mahendra lama. Ia tidak membalas dengan marah, tapi juga tidak menghibur. Ia hanya berkata jujur, sederhana, dan mematikan semua ilusi. "Maafmu terlambat, tapi aku terima sebagai penutup, bukan sebagai pintu untuk kembali." Mahendra terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata-kata. Zaneta mengalihkan pandangannya ke bayi. Ia mengusap pipi kecil itu dengan ujung jari. Di luar jendela, langit cerah setelah hujan. Di titik itu, Zaneta paham, membuat mereka membayar bukan berarti menjadi kejam. Membuat mereka membayar berarti memastikan mereka menanggung konsekuensi, agar ia dan anaknya tidak lagi jadi korban. Livina kehilangan pekerjaan, nama, dan topengnya. Mahendra kehilangan jabatan, reputasi, dan kendali. Dan Zaneta? Zaneta mendapatkan kembali dirinya. Ia bukan lagi istri yang menunggu dicintai dengan benar. Ia adalah ibu yang memilih hidup dengan benar. Dan kali ini, rumah yang ia bangun, rumah untuk dirinya dan anaknya, tidak punya celah untuk gundik masuk. Karena pintunya sudah tertutup rapat. Dari dalam. Oleh Zaneta sendiri. 3 tahun kemudian, pagi di rumah itu selalu dimulai dengan suara kecil yang berlari-lari di koridor. "Bun, lihat. Aku bisa pakai sepatu sendiri." Seru anak Zaneta, berdiri dengan bangga sambil menunjukkan tali yang terikat miring. Zaneta tertawa pelan, lalu berjongkok membetulkan simpulnya. "Hebat. Tapi biar rapi ya, biar kamu nyaman." Rumahnya tidak besar seperti mimpi orang-orang yang suka pamer, tapi hangat. Ada sudut baca di dekat jendela, ada rak kain dan sketsa yang tertata, dan ada meja makan yang selalu punya tempat untuk tawa. Di dinding ruang tamu, terpajang foto kecil. Zaneta menggendong anaknya, tersenyum tanpa beban. Bisnis Zaneta tumbuh lebih stabil. Ia bukan hanya desainer ternama, tetapi juga pemilik brand yang dihormati karena kualitas dan integritas. Ia memilih klien, memilih tim, dan memilih hidupnya sendiri. Tidak ada lagi malam yang penuh cemas menunggu pintu terbuka. Tentang Mahendra, ia masih datang sesuai jadwal. Ia tidak lagi membawa sikap tinggi, tidak juga meminta kembali. Ia belajar menjadi ayah dengan cara yang lebih sunyi. Mengantar hadiah, menanyakan kabar sekolah, lalu pulang tanpa memaksa. Hubungan mereka tidak hangat, tapi damai. Zaneta memastikan satu hal, anaknya tidak tumbuh dalam kebencian, tapi juga tidak tumbuh dalam kebohongan. Dan Livina, namanya pernah menjadi bisik-bisik yang ramai, lalu menghilang, seperti debu yang akhirnya tersapu angin. Zaneta tidak pernah lagi mencari tahu. Baginya, orang yang memilih merusak hidup orang lain sudah dihukum oleh pilihannya sendiri. Suatu sore, saat matahari turun dan langit berwarna jingga, Zaneta duduk di teras, memeluk anaknya yang mengantuk. "Aku sayang bunda,"
gumam si kecil. Zaneta mengecup keningnya. Bunda juga sayang kamu. Angin berembus pelan, membawa wangi bunga dari halaman. Zaneta menatap langit, lalu tersenyum kecil. Senyum yang dulu sulit ia miliki. Karena akhirnya ia mengerti. Kebaikan bukan untuk diinjak. Dan rumah yang aman, dimulai dari keberanian untuk menutup pintu pada orang yang salah. Selesai.